Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dengan saya tentunya Nia Agustin. Teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah telaah materi bahasa Arab MA dan pembahasannya yaitu indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran bahasa Arab MA kelas 10 tema Al-Madrasah. Silakan bagi teman-teman untuk menyimaknya. Apa itu IPK, teman-teman? IPK atau indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup dalam ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. IPK ini dibuat oleh guru mata pelajaran tersebut. Dalam pembelajaran, IPK memiliki fungsi yang sangat penting. Adapun fungsi IPK yang pertama yaitu untuk mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, untuk menyusun atau merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, oleh karena itu teman-teman, fungsi IPK yang begitu penting, maka dari itu kita harus memahami bagaimana cara merumuskan IPK agar dengan mudah kita merumuskannya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan IPK, kita pun harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan tentang IPK. Yang pertama, indikator atau IPK dirumuskan dari KD. Jadi, maka dari itu kita harus menyiapkan KD-nya apa sesuai mata pelajaran dan kelasnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Jadi IPK itu menggunakan kata kerja operasional, teman-teman. Nah, biasanya itu menggunakan taksonomi Bloom. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda agar tentunya tidak membingungkan dan tidak ambigu intinya. Kemudian yang kelima yaitu hanya menggunakan satu tindakan dan satu materi. Dan yang keenam atau yang terakhir, harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, juga lingkungan. Nah, selain hal-hal yang harus kita perhatikan tadi, kita juga harus menyiapkan untuk membuat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama kita harus menyiapkan kompetensi dasar sesuai mata pelajaran dan kelasnya. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan kata kerja operasional atau KKO. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan format isian indikator agar kita dengan mudah memasukkan indikator-indikator dalam format itu. Nah, teman-teman, indikator dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada indikator penunjang. Yang kedua, ada indikator kunci, dan yang ketiga ada indikator pengayaan. Kita bahas dari yang pertama. Indikator penunjang atau indikator prasyarat adalah indikator yang membantu siswa untuk memahami indikator kunci. Jadi bisa dikatakan indikator ini adalah indikator yang level KKO-nya di bawah indikator kunci. Kemudian yang kedua adalah indikator kunci. Indikator kunci adalah indikator target, di mana
indikator ini harus dicapai harus dikuasai untuk mencapai kompetensi dasar. Rumusan indikatornya yaitu berisi kompetensi minimal yang ada di dalam kompetensi dasar. Nah, KKO-nya, level KKO-nya yaitu sesuai atau sama. Kemudian yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan ini tingkat levelnya itu lebih tinggi daripada indikator kunci dan indikator penunjang. Indikator pengayaan ini boleh dirumuskan oleh guru jika guru merasa siswa-siswanya mampu dan memiliki kemampuan lebih dalam pembelajaran ini. Kemudian teman-teman, selanjutnya yaitu 3 langkah merumuskan IPK. Nah, yang pertama ada analisis KD, yang kedua analisis KKO, dan yang ketiga yaitu merumuskan IPK. Analisis KD atau kompetensi dasar itu dilakukan karena untuk mengetahui target apa yang ada di dalam kompetensi dasar. Nah, di dalam setiap KD itu memiliki target. Nah, untuk mengetahui targetnya juga kita harus mengetahui unsur-unsur KD. Unsur KD yang pertama yaitu mengandung KKO. Yang kedua, dimensi materi. Yang ketiga, variabel. Contohnya, di dalam mata pelajaran Bahasa Arab MA kelas 10, tema Al-Madrasah, KD 3.5, KD 3.5 yaitu di sana terdapat KKO yaitu memahami. Kemudian terdapat dimensi materi yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan seperti bunyi, makna, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan Al-Madrasah. Kemudian di sana juga ada variabel, yaitu variabelnya yang melibatkan tindak tutur, memberi perintah, melarang, dan meminta izin dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya. Nah, itu tadi unsur-unsur yang ada di dalam KD 3.5 dalam tema Al-Madrasah. Kemudian setelah kita mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam KD, maka kita akan dengan mudah mengetahui target-target yang ada di dalam KD. Nah, di dalam KD ini terdapat target seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu analisis KKO, menganalisis kata kerja operasional. Teman-teman, di dalam KKO ini banyak sekali kata kerja ya. Nah, salah satunya dalam ranah kognitif. Di dalam ranah kognitif ini terbagi dari C1 sampai C6. Nah, C1 sampai C3 itu masuk dalam kategori LOTS, sedangkan C4 sampai C6 masuk dalam kategori HOTS. Apa itu? LOTS artinya Low Order Thinking Skill, sedangkan HOTS adalah High Order Thinking Skill. Kemudian yang ketiga yaitu perumusan IPK. Nah, teman-teman, untuk merumuskan IPK kita bisa menggunakan KKO ditambah dengan submateri. KKO di sini yaitu turunan dari KKO yang ada di dalam KD. Contohnya seperti ini. Seperti tadi KKO KD-nya yaitu memahami. Itu termasuk di dalam C2. Nah, C2 ini yang memahami ini termasuk indikator kunci. Nah, untuk mencari indikator penunjangnya kita bisa menggunakan C1. Sedangkan untuk mencari indikator pengayaannya kita bisa menggunakan C4 sampai C6. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian
Setelah ini akan dipaparkan tentang indikator pencapaian kompetensi dari kelas 10, tema Al-Madrasah, KD3 dan KD4. Kemudian selanjutnya yaitu rincian indikator dari kompetensi dasar KD3 mata pelajaran Bahasa Arab kelas 10 tema Al-Madrasah. Pada KD3.5 diturunkan indikator seperti 3.5.1 menyebutkan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema Al-Madrasah. 3.5.2 menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan tema fisakan. Kemudian 3.5.3 menguraikan struktur teks deskriptif. 3.5.4 menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian 3.5 menemukan musanna dan jamak dari mufrad. 3.5.6 menggunakan bentuk tindak tutur tentang memberi perintah, melarang, dan meminta izin. Kemudian pada KD3.6 indikatornya seperti 3.6.1 membuktikan fakta dari teks yang didengar tentang fil madrasah sampai ilal madrasah. 3.6.2 menilai fakta dari teks yang dibaca tentang fisakan. Kemudian 3.6.3 membuktikan fakta dari teks yang dibaca tentang fisakan. KD 3.5 dan 3.6 termasuk dalam ranah pengetahuan. Sedangkan ranah keterampilan atau KD4 dari mata pelajaran Bahasa Arab kelas 10 tema Al-Madrasah indikatornya seperti 4.5.1 mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang fil madrasah sampai ilal madrasah. 4.5.2 melafalkan teks bacaan tentang fisakan. 4.5.3 membuat kalimat yang mengandung kata musanna dan jamak. 4.5.4 mempraktikkan percakapan sesuai dengan contoh yang tersedia. 4.5.5 mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan tentang adzahabu ilal madrasah. Kemudian selain 4.5 dalam KD4 terdapat juga 4.6 yang indikatornya seperti ini. 4.6.1 mempraktekkan teks lisan secara mandiri tentang al-madrasatu wa ma haulaha. 4.6.2 membuat paragraf dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. 4.6.3 membuat teks deskriptif tentang al-madrasah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang indikator pencapaian kompetensi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk saya pribadi. Akhir kata, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.